video pembelajaran, Ananda dapat memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Yang kedua, melalui video pembelajaran, Ananda dapat mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, hari ini kita membahas materi yaitu alat pernapasan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, setiap hewan mempunyai sistem pernapasan yang berbeda-beda dengan dia menyesuaikan tempat hidupnya. Di bawah ini ada beberapa contoh alat pernapasan hewan avertebrata dan vertebrata. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah ini termasuk hewan avertebrata, di mana cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Pada permukaan kulitnya yang tipis, banyak terdapat pembuluh darah. Kemudian, cacing juga dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Perlu kita ketahui, ada beberapa ciri-ciri bagian tubuh yang terdapat pada cacing tanah. Yang pertama, dia mempunyai tekstur tubuh yang lunak. Yang kedua, cacing mempunyai warna merah kecoklatan. Yang ketiga, cacing juga termasuk hewan melata yang bergerak dengan menggunakan tubuhnya. Yang kedua, serangga. Hewan serangga termasuk hewan avertebrata. Serangga ini bernapas dengan menggunakan trakea. Trakea bercabang-cabang ke seluruh tubuh serangga. Udara masuk ke lubang-lubang di sepanjang sisi tubuh serangga. Lubang tersebut itu biasa dinamakan dengan stigma. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terdiri dari sejumlah filamen atau lembaran. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen terlarut di dalam air. Melalui proses difusi, oksigen berpindah ke dalam darah. Kemudian, air masuk ke mulut dan mengalir melalui insang. Setelah insang mengambil oksigen, air akan dikeluarkan melalui celah insang. Jika mulut membuka, maka penutup insang akan menutup dan sebaliknya. 4. Amfibi atau hewan hidup di dua alam. Hewan amfibi mempunyai kehidupan dua fase, yaitu pada saat muda, hewan tersebut hidup di air, dan ketika dewasa, hewan tersebut hidup di daratan. Nah, pada fase hidup di air, hewan amfibi bernapas dengan insang, dan pada fase hidup di daratan, hewan tersebut bernapas menggunakan kulit basah dan paru-paru, di mana kulit basah dan lembab akan membantu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Adapun contoh dari amfibi yaitu
hewan katak, kodok, salamander, cecilia, dan kadal. Itu semua termasuk golongan amfibi. Kelima, reptilia atau biasa dikenal dengan hewan melata atau merayap. Hewan reptilia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Karena oksigen masuk melalui hidung lalu ke tenggorokan dan berakhir di paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida dikeluarkan melalui cara yang sama. Contoh dari hewan reptilia seperti buaya, ular, kadal, kura-kura, komodo, biawak, penyu, dan lain-lain. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri dari hewan reptilia. Yang pertama, kulit reptilia sangat keras dan bersisik. Yang kedua, hewan ini berdarah dingin. Yang ketiga, hewan tersebut dapat bergerak dengan menggunakan perut atau melata. Keenam, burung atau aves. Burung bernapas dimulai dari oksigen yang masuk ke hidung, lalu ke tenggorokan dan ke paru-paru. Paru-paru burung itu terletak di dekat otot yang menggerakkan sayap. Pada saat terbang, burung dibantu pernapasannya dengan pundi-pundi udara atau kantung hawa. Ketujuh, mamalia atau biasa dikenal dengan hewan yang menyusui. Mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru, di mana dimulai dari hidung ke tenggorokan dan paru-paru. Ciri-ciri dari hewan mamalia: yang pertama, mempunyai tulang belakang. Yang kedua, mempunyai anggota gerak pada bagian tubuhnya yang biasa digunakan untuk berenang, berjalan, dan memanjat. Yang ketiga, mempunyai kuku dan cakar. Yang keempat, mempunyai gigi taring dan gigi geraham. Kemudian, jenis hewan mamalia juga dapat berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Adapun beberapa contoh hewan mamalia seperti paus, lumba-lumba, singa laut, sapi, kambing, kerbau, gajah, kucing, beruang, panda, tupai terbang, kelelawar, dan lain-lain. Alat pernapasan manusia. Bisa diperhatikan gambar di bawah ini terkait alat pernapasan pada manusia. Nah, semua makhluk hidup pasti bernapas, di mana bernapas itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang, menurut kalian bagaimana cara udara masuk ke tubuh kita? Ya, benar. Manusia itu bernapas menggunakan paru-paru, di mana udara terlebih dahulu masuk melalui hidung dan tenggorokan sebelum sampai ke paru-paru. Yuk, kita perhatikan beberapa fungsi dari
alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia yaitu pertama, hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara. Sementara itu, selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang halus dan melembabkan udara yang masuk ke tubuh kita. Selain itu, di dalam hidung ada serabut saraf pembau yang berfungsi untuk mengenali adanya bau di sekitar kita. Yang kedua, faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang, di mana fungsi faring adalah untuk menyediakan jalan udara yang keluar masuk. Lalu, faring juga berfungsi sebagai jalan makanan dan minuman yang kita makan, serta ruang dengung atau resonansi untuk suara. Selanjutnya, tenggorokan atau trakea. Di sini, tenggorokan berbentuk pipa yang terletak di leher sampai rongga dada. Tenggorokan terdiri dari pangkal tenggorokan yang biasa disebut dengan laring dan batang tenggorok. Laring terdapat di bagian belakang paring. Pada laring terdapat pita suara dan katup atau epiglotis. Kemudian batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang batang tenggorokan biasa disebut dengan bronkus, karena bronkus ini menghubungkan batang tenggorokan dengan paru-paru. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru terdiri dari cabang bronkus dan alveolus. Biasanya, cabang bronkus disebut dengan bronkiolus, di mana bronkiolus itu adalah untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Lalu, alveolus merupakan gelembung-gelembung pada ujung bronkiolus, di mana fungsi dari alveolus adalah untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Menggali informasi dari sebuah peristiwa. Untuk memperoleh informasi dari bacaan, kita pun dapat melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Pertanyaan yang kita ajukan dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran, di mana peta pikiran atau mind map ini akan memudahkan kita dalam mengelompokkan jenis-jenis pertanyaan yang akan kita ajukan. Beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan dalam mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa? Yang dimaksud adalah untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dalam sebuah peristiwa. Yang kedua, ada kata tanya apa. Di sini yang dimaksud untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul atau tema dari sebuah peristiwa.
Yang ketiga, kata tanya berapa. Yang dimaksud di sini adalah untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda atau waktu dari sebuah peristiwa. Yang keempat, kata tanya di mana. Yang dimaksud di sini adalah untuk menanyakan tempat atau latar dari sebuah peristiwa. Yang kelima, kata tanya kapan. Yang dimaksud di sini adalah untuk menanyakan waktu kejadian dalam sebuah peristiwa. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Yang dimaksud di sini adalah untuk menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, atau sikap dari sebuah peristiwa. Yang keenam, kata tanya mengapa. Yang dimaksud di sini adalah untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks.